Namaku Yani. Aku tinggal di Makassar bareng orang tuaku. Tapi keluarga besar kami asalnya dari Toraja. Dari kecil, aku udah biasa dengerin cerita-cerita mistis dari kampung. Mulai dari kisah orang mati yang bangkit, pohon-pohon yang dijaga makhluk halus, sampai benda-benda keramat yang katanya punya penjaga. Tapi jujur aja, semua itu cuma jadi cerita pengantar tidur buatku. Gak pernah bener-bener aku percayai. Ya, sampai akhirnya aku sendiri yang ngalamin hal yang gak masuk akal. Waktu nenek meninggal, rasanya biasa aja. Maksudku, memang sedih, tapi beliau udah sakit lama. Jadi aku pikir, ya udah waktunya. Setelah pemakaman di Toraja, aku pulang ke Makassar. Hidup balik normal. Sampai seminggu kemudian, datang sebuah paket ke rumah. Anehnya, bukan dikirim lewat jasa pengiriman biasa. Ada seorang laki-laki tua yang nganter langsung ke depan rumah. Rambutnya putih, jalannya pelan, dan gak bilang banyak hal. Dia cuma senyum tipis dan bilang, "Ini titipan terakhir dari nenekmu." Pas aku buka paketnya, aku langsung ngerasa ada yang aneh. Bukan karena isinya, tapi karena hawa yang keluar dari dalam kotak itu. Dingin, bukan dingin biasa, tapi kayak udara dari ruang tertutup yang udah lama gak dibuka. Di dalamnya ada sebuah cermin tua, ukurannya sekitar setengah badan orang dewasa. Bingkainya dari kayu yang diukir dengan motif Toraja, rumit dan padat. Tapi warna kayunya agak kehitaman, seperti bekas terbakar atau lapuk dimakan waktu. Begitu aku angkat cerminnya, aroma apak langsung menyengat. Serius, baunya kayak benda yang udah puluhan tahun disimpan di tempat lembab. Yang bikin aku merinding, di bagian belakang cermin, ada tulisan tangan. "Untuk Yani, dari nenek. Jaga baik-baik." Tulisan itu kayak ditulis pakai tinta yang udah pudar, tapi masih bisa dibaca. Jujur, aku sempat mikir, kenapa nenek ninggalin cermin ini ke aku? Kenapa bukan ke orang tua atau om tanteku yang lain? Aku bawa cerminnya ke kamar dan bersihkan sedikit bagian kacanya. Saat aku ngelap kain penutupnya, baru aku sadar, ini cermin yang dulu pernah aku lihat waktu kecil. Aku masih ingat banget, setiap kali aku main ke kamar nenek, cermin ini selalu ditutup kain putih tipis. Aku pernah iseng mau buka, tapi langsung dimarahi. Nenek cuma bilang satu kalimat waktu itu, dan kalimat itu masih aku ingat jelas sampai sekarang. "Jangan buka kainnya kalau nenek gak ada di rumah." Dulu kupikir nenek cuma overprotective, tapi nenek udah gak ada. Dan cermin ini ada di kamarku. Malam itu, aku duduk di kasur, sambil mandangin cermin yang berdiri di pojok ruangan. Aku tahu, aku seharusnya gak buka penutupnya. Tapi rasa penasaran itu makin kuat. Apalagi tiap kali aku ngeliat ke arahnya, entah kenapa aku ngerasa cermin itu mengundang, kayak manggil aku buat mendekat. Akhirnya, aku jalan pelan-pelan ke depan cermin. Tangan gemetaran waktu aku pegang kainnya. Tapi, aku tetap buka. Dan begitu kain itu terbuka, langsung terasa hawa aneh nyelimutin kamar. Udara mendadak lebih dingin, dan bulu kuduku langsung berdiri. Cerminnya bersih, tapi bukan pantulan yang biasa aku lihat di kaca-kaca lain. Pantulannya kayak lebih gelap, sedikit buram, tapi juga seolah-olah hidup. Aku ngaca beberapa detik, wajahku kelihatan biasa aja. Tapi pas aku perhatiin baik-baik, aku ngerasa ada yang aneh. Ekspresi wajah di cermin itu sedikit berbeda. Tatapannya lebih tajam, senyumnya tipis, dan yang paling bikin aku ngeri, pantulan itu gak ngedip barengan sama aku. Bahkan, aku sempat coba jerek-jerekin tangan, dan reaksinya kayak lambat beberapa detik. Aku langsung tarik kainnya dan nutup cermin itu. Lagi, jantungku deg-degan, gak karuan. Aku balik ke kasur, tarik selimut, dan berusaha tidur.
Tapi malam itu, rasanya kayak ada yang ngawasin aku. Dari pojok kamar, dari arah cermin itu. Sekitar jam 2 pagi, aku kebangun. Entah karena mimpi buruk, atau karena kebelet pipis. Tapi pas aku buka mata, kamar masih gelap. Dan ada suara aneh. Pelan, kayak bisik. Awalnya samar banget. Aku kira cuma suara kipas angin, tapi lama-lama jadi makin jelas. Suaranya lirih, tapi nadanya dingin banget. Yani, kamu udah lihat aku? Aku langsung bangun dan nyalain lampu. Tapi, gak ada apa-apa. Kain penutup cerminnya masih rapat. Tapi, aku ngerasa ada sesuatu di balik kain itu. Kayak ada mata yang lagi mandangin aku dari dalam. Sejak malam itu, aku jadi susah tidur. Aku gak berani buka cermin itu lagi. Tapi anehnya, tiap malam, aku selalu mimpiin hal yang sama. Seorang perempuan tua, duduk di depan cermin itu, sambil nyisir rambutnya pelan-pelan. Tapi bukan nenekku. Matanya kosong, dan setiap kali aku deketin, dia langsung balik badan, senyum, dan bilang, cerminnya bukan buat ngaca sayang. Cerminnya buat lihat balik. Dan sejak itu, aku tahu warisan ini bukan cuma benda, tapi juga kutukan. Sejak malam pertama aku buka cermin itu, suasana di rumah berubah. Gak langsung besar-besaran sih, tapi kerasa banget. Kayak udara di kamar jadi lebih berat, lebih lembab. Malam-malam jadi lebih dingin dari biasanya. Bahkan waktu semua jendela udah ditutup, lampu kamar juga mulai sering kedap-kedip. Kayak ada gangguan arus listrik, tapi anehnya, itu cuma terjadi kalau aku lagi ada di kamar. Begitu aku keluar, semuanya normal lagi. Bahkan aku sempat coba panggil tukang listrik. Dia bilang, gak ada yang salah sama instalasi, semua masih bagus. Tapi yang bikin aku paling ngerasa gak nyaman itu si Bubu. Kucing peliharaanku. Biasanya dia suka ikut masuk kamar dan tidur di kasur. Tapi sejak cermin itu datang, dia langsung berubah. Setiap kali aku buka pintu kamar, dia langsung mundur, ngedesis kecil, dan pergi ngumpet di kolong meja. Pernah aku paksa dia masuk, dia langsung kabur, cakarin tanganku dulu sebelum lompat keluar. Aku jadi tambah was-was. Kalau hewan aja sampai ngerasa ada yang salah, berarti emang ada yang gak beres. Dan hal-hal aneh itu makin jelas waktu aku mulai sering ngaca. Aku sendiri gak sengaja perhatiin, tapi makin sering aku lihat, makin jelas bedanya. Pantulan wajahku di cermin itu kadang kelihatan pucat banget, kayak orang sakit berhari-hari. Kadang senyumnya muncul pelan-pelan, padahal aku sendiri gak senyum. Bahkan ada satu malam aku ngaca, dan kulihat di belakang pantulan itu, ada sosok perempuan berdiri diam. Gak jelas mukanya, karena rambutnya panjang, dan menutupi hampir seluruh wajahnya. Tapi dari cara dia berdiri, aku tahu dia lagi mandang aku dari dalam. Aku langsung lempar selimut ke cermin, dan duduk gemeteran di pojok kamar. Gak bisa tidur. Rasanya malam itu panjang banget. Besoknya, aku nekat tanya ke mama. Kukira beliau bisa kasih penjelasan, atau mungkin cerita, kenapa nenek mewariskan cermin ini. Tapi begitu aku buka suara, ekspresi mama langsung berubah. Dari biasa aja, jadi marah, bener-bener marah. Cermin itu seharusnya dikubur sama nenek. Itu bukan barang sembarangan. Kamu jangan main-main, katanya keras. Aku sampai kaget, karena mama jarang marah kayak gitu. Aku makin bingung, kalau memang berbahaya, kenapa malah dikirim ke aku? Kenapa nenek nulis nama aku di belakangnya? Karena makin penasaran, aku akhirnya hubungi Om Damar, adik mama yang tinggal di Toraja. Beliau orangnya lebih terbuka sama hal-hal gaib dan tradisi leluhur. Waktu aku telepon dan ceritain semuanya, dia cuma diam beberapa detik, lalu bilang, "Tunggu, aku Yan. Aku kesana besok." Om Damar datang 2 hari kemudian. Begitu sampai rumah, dia gak banyak basa-basi, langsung minta lihat cermin itu. Pas dia masuk kamar,
dan lihat langsung. Mukanya langsung pucat. Tangannya sedikit gemetar. Ini bukan cuma cermin, Yan, katanya pelan. Ini portal. Aku nelan ludah. Portal? Maksudnya apa, Om? Om Damar duduk di kursi. Matanya masih terus mengarah ke cermin yang waktu itu aku tutup lagi pakai kain. Dulu nenekmu punya kemampuan. Dia bisa lihat dunia lain yang tak kasat mata. Cermin ini dulunya dipakai buat berkomunikasi. Tapi itu nggak sembarangan orang bisa. Butuh latihan dan perlindungan khusus. Nenek tahu resikonya. Makanya dia tutup dan larang siapapun buat buka. Dia tarik napas berat. Kalau orang yang gak punya kemampuan cukup ngaca terlalu lama, dia bisa tertarik ke dalam. Atau lebih parah, sesuatu dari dalam bisa keluar. Aku merinding dari ujung kepala sampai kaki. Jadi itu sebabnya pantulanku suka beda. Jadi itu alasan kenapa si Bubu ketakutan. Dan suara bisikan yang suka kedengeran malam-malam, itu semua dari dalam sermon. Om Damar langsung minta waktu malam itu juga buat lakuin ritual pembersihan. Dia bawa dupa, garam, air dari mata air di Toraja, dan seikat dondonan yang katanya buat pelindung. Aku bantu sedikit, tapi sebagian besar dia yang ngatur. Waktu ritual dimulai, awalnya biasa aja, cuma bau dupa yang makin menyengat dan ruangan jadi lebih hangat. Tapi baru sekitar 5 menit dia baca doa, tiba-tiba, plek, lampu kamar mati sendiri. Gelap gulita. Aku langsung panik. Cuma suara Om Damar yang masih terdengar pelan. Dia terus baca mantra dan doa. Tapi di antara doanya, aku dengar suara lain. Suara ketukan dari arah cermin. Tok, 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 tok. 3 kali. Jelas banget kayak ada yang ngetuk dari dalam. Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Cuma bisa melotot ke arah cermin. Dan yang bikin aku nyaris nangis ketakutan, cerminnya mulai retak. Tapi retaknya bukan dari luar. Retaknya dari dalam. Retakan kecil di tengah. Lalu perlahan menjalar ke kanan dan kiri. Kayak ada tekanan dari dalam yang pengen keluar. Om Damar langsung naikkan volume downnya. Dia siram air suci ke arah cermin. Dan aku bisa lihat asap tipis keluar dari celah kain yang menutupinya. Bau amis langsung nyebar di kamar. Bau darah atau bangkai. Aku nggak tahu pasti, tapi baunya bikin mual. Akhirnya, cerminnya berhenti retak. Ketukan juga nggak terdengar lagi. Tapi sejak itu, aku tahu satu hal pasti. Cermin ini bukan sekadar warisan. Ini pintu ke sesuatu yang lebih gelap. Dan sayangnya, pintu itu udah kebuka sedikit. Dan aku takut itu baru permulaan. Aku panik. Jantungku kayak mau copot. Keringat dingin langsung ngucur. Meskipun udara di kamar tiba-tiba jadi dingin banget. Sementara itu, Om Damar kelihatan tegang. Tapi dia berusaha tetap tenang. Dia nyuruh aku mundur ke belakang, jauh dari cermin, sambil buru-buru ngeluarin dupa dari tas kecilnya. Tangannya gemetar waktu nyalain api. Tapi dia tetap terus baca mantra, yang entah dari bahasa apa. Nadanya rendah tapi cepat, kayak lagi keburu dikejar waktu. Aku berdiri di pojok kamar, mulutku gak bisa ngeluarin satu kata pun. Rasanya lidahku keluh, mataku terus terpaku ke arah cermin yang tadi udah mulai retak dari dalam. Dan dari retakan itu, keluar kabut hitam, tipis, tapi jelas. Pelan-pelan, kabut itu makin padat, dan mulai membentuk bayangan samar. Awalnya cuma siluet, tapi makin lama, makin jelas. Yang muncul dari dalam cermin adalah sosok perempuan. Rambutnya panjang banget, acak-acakan, jatuh sampai menutupi sebagian wajah. Tapi yang bikin aku gak bisa napas adalah matanya. Hitam pekat, bukan hitam biasa, tapi kayak bolong, kayak rongga kosong yang isinya cuma kegelapan. Kulitnya pucat kayak orang mati yang udah lama dikubur. Kaku,
tapi dia bergerak. Pelan, tapi pasti. Aku ngelangkah mundur sambil nyari pegangan, tapi tubuhku gemetar. Gak ada yang bisa aku pegang, kecuali dinding. Kakiku lemas. Aku ngerasa seperti anak kecil yang ketakutan sendirian di tengah hutan. Sosok itu terus maju, ngelewatin kabut, ngelewatin batas cermin. Satu kakinya keluar lebih dulu. Nggak ada suara. Tapi, entah kenapa aku bisa dengar nafasnya. Berat, dalam, panas. Dia, itu bayangan dari nenekmu. Tapi bukan nenekmu lagi, kata Om Damar pelan. Tapi cukup jelas sampai aku bisa dengar. Dia udah jadi bagian dari dunia seberang. Aku langsung nyari mata sosok itu. Walaupun rasanya salah besar, tapi aku nggak bisa nggak lihat. Ada sesuatu yang familiar di situ. Meskipun wajahnya nggak utuh dan matanya kosong, ada sedikit, sangat sedikit, ekspresi yang mirip nenek. Mungkin cuma hayalanku, atau mungkin itu beneran. Perempuan itu terus jalan ke arahku. Langkahnya lambat, tapi pasti. Dan pas dia udah cukup dekat, dia nunjuk langsung ke arahku. Telunjuknya lurus, tangannya kurus kering kayak tulang yang dibalut kulit tipis. Dia buka mulutnya pelen-pelen, dan keluar suara bisikan serak yang bikin telingaku panas. Kamu yang dipilih, kamu pewarisnya. Aku nyaris pingsan, mulutku terbuka, tapi suara nggak keluar sama sekali. Mataku mulai berkaca-kaca. Aku nggak tahu apa maksud dari kata-katanya. Pewaris? Pewaris apa? Aku cuman orang biasa. Aku bahkan nggak pernah percaya hal mistis sebelumnya. Tapi sekarang, aku benar-benar dihadapkan sama sosok dari dunia lain. Dan dia milih aku. Om Damar gerak cepat. Dia ambil segenggam garam dan nyiram langsung ke arah sosok itu sambil baca doa yang lebih keras dari sebelumnya. Lalu air doa disiramkan, menyusul. Seketika itu juga suara kayak dentuman pelan terdengar. Kayak ada sesuatu yang pecah dari dalam. Dan kamar langsung gelap total. Benar-benar gelap. Aku bahkan gak bisa lihat tangan sendiri. Semua sunyi, kecuali detak jantungku yang berisik banget di kepala. Beberapa detik kemudian, lampu kamar nyala sendiri. Tapi sosok itu udah gak ada. Kabutnya hilang, tapi yang tersisa adalah cermin. Sekarang cerminnya udah bukan cuma retak, tapi pecah. Hancur jadi ratusan serpihan kecil di lantai. Tapi yang paling bikin aku gak tenang adalah dari salah satu pecahan kaca itu, aku masih bisa lihat bayangan mata. Satu pasang mata yang sama, hitam, kosong, dan menatap langsung ke arahku. Aku langsung jatuh duduk, lemas, nafasku enggos-enggosen. Om Damar duduk di lantai sambil ngelap keringatnya. Dia nggak ngomong apa-apa selama beberapa menit. Kemadaim. Aku tahu, malam itu kita berdua mengalami sesuatu yang gak semua orang bisa percaya. Tapi aku ngerasa ini belum selesai. Beberapa hari setelah kejadian itu, cermin yang udah pecah dikumpulin sama Om Damar dan dibawa kembali ke Toraja. Katanya harus dikubur dengan ritual khusus. Gak bisa asal buang. Dia minta tolong dukun adat buat ngunci energi di dalam cermin itu supaya gak bocor lagi. Aku sempat ikut bantu, tapi pikiranku masih kemana-mana. Sekarang, beberapa minggu udah lewat. Rumahku kelihatan normal, gak ada lagi lampu kedap-kedip. Bubu udah mulai berani masuk kamar lagi. Tapi, aku sendiri belum sepenuhnya lega. Kadang, waktu aku ngaca di kaca kamar mandi, aku lihat pantulan wajahku tersenyum. Padahal aku enggak. Kadang aku dengar bisikan kecil dari balik lemari, atau suara langkah kaki di malam hari. Mungkin cuma halusinasi. Mungkin otakku belum sembuh dari trauma. Tapi yang paling bikin aku gak bisa tenang adalah suara itu masih datang. Enggak tiap malam, tapi kadang waktu aku udah mau tidur, suara bisikan itu muncul dari arah cermin yang sekarang udah gak ada. Yani,
kamu belum selesai. Dan saat itu, aku tahu, cerminnya mungkin udah dikubur, tapi pintunya belum benar-benar tertutup.